Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Malam ini kita akan membahas tema tentang sholawat, hakikat, makna, dan penjelasan lain seputar sholawat dalam rangka bulan Rabiul Awal yang sering dikenal dengan bulan Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, biasanya orang kalau mencintai sesuatu, dia akan sering mengingatnya dan menyebutnya. Jadi salah satu tanda cinta itu sering menyebut dan sering mengingat. Itu salah satu tanda cinta seseorang pada sesuatu. Mencintai Allah berarti sering mengingat Allah dan menyebut Allah. Dan kemudian disimbolkan atau diwujudkan dalam bentuk zikir. Bahkan perintah untuk berzikir itu perintahnya jelas. Berzikirlah yang banyak atau sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Garis bawahi ya, bukan sedikit tapi sebanyak-banyaknya. Di dalam ayat lain disebutkan wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Wadhkurisma rabbika itu artinya dan sebutlah nama Tuhanmu. Nama Tuhanmu siapa, Bu? Allah. Berarti kalau ayatnya memerintahkan wadhkurisma rabbika, sebutlah nama Tuhanmu, berarti gimana nyebutnya? Allah, Allah, Allah. Itu zikir yang paling pendek dan yang paling sederhana. Jadi zikir itu Allah, 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 Allah. Ini perintah Allah langsung. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk berzikir dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Di sisi lain Allah memerintahkan sebutlah nama Tuhanmu. Nah, nama Tuhan kita siapa? Allah, Allah. Berarti zikir yang sebanyak itu apa? Berarti zikir yang sebanyak-banyaknya itu gimana? Allah, Allah, Allah. Itu paling pendek, paling sederhana. Ada zikir-zikir yang lain. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu zikir yang juga diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu zikirnya para malaikat. Malaikat itu kalau berzikir, zikirnya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu zikirnya malaikat. Yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Jadi jelas perintahnya adalah untuk berzikir dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Banyak itu berapa? Kalau subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar 1000 kali sehari itu banyak apa sedikit? Wah Pak 1000 kali berat.
100. Masih berat juga, 10. Jadi perintahnya banyak apa sedikit? Banyak. Bapak Ibu pakai hati nurani saja. Kira-kira nek 10 ki pantes ora, banyak ora. Kira-kira nek 100 ki banyak ora. Nah, gitu saja. Allah sendiri yang langsung memerintahkan zikir dengan zikir sebanyak-banyaknya. Kok ditekankan itu sebanyak-banyaknya. Bahkan orang yang zikirnya sedikit munafik. Catat baik-baik. Orang yang zikirnya sedikit munafik. Siapa yang mengatakan orang yang zikir sedikit munafik? Allah. Allah sendiri yang mengatakan, Allah sendiri yang menyebut bahwa orang yang zikirnya sedikit munafik. Itu Allah loh, bukan tuduhan orang, bukan tuduhan siapapun. Itu Allah langsung yang menyebutkan demikian. An-Nisa ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Di antara tanda-tanda orang munafik apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau sholat itu sholatnya malas-malasan. Enggak serius sholatnya, enggak tenanan. Waktu sisa, tenaga sisa, pikiran sisa, hati sisa. Yura'unan nasa, riya. Terus yang terakhir apa cirinya? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka, orang-orang munafik itu tidak mengingat Allah, tidak berzikir kecuali sedikit sekali. Ayo. Jangan-jangan kita ini munafik semua. Kalau lihatnya dari ayat ini. Jangan-jangan kita ini munafik semua. Kenapa? Zikirnya sedikit. Pak, saya udah zikir Pak, berapa? Ya, banyak, berapa? Tanyakan pada hati nuranimu masing-masing. Sehari semalam itu berapa kita menyebut nama Allah? Berapa waktu yang kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai kita dituduh oleh Allah, disifati oleh Allah, ya, dianggap oleh Allah sebagai orang-orang munafik. Kalau orang lain menganggap kita, ya itu bisa benar bisa salah. Tapi kalau sudah Allah yang menyifati kita, Allah yang menganggap kita bahwa kita ini orang munafik, karena kenapa? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidak berzikir kecuali sedikit sekali. Sama halnya sholawat. Sholawat itu juga bagian dari mengingat Rasulullah. Maka dalam hadis disebutkan juga bahwa orang yang memperbanyak sholawat bisa menghindarkan dari sifat kemunafikan. Sama. Orang yang memperbanyak sholawat bisa menghindarkan kemunafikan. Berarti kalau yang sholawatnya sedikit, munafik. Ya. Perintahnya jelas. Kalau tadi ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, itu perintah kepada orang beriman untuk berzikir. Demikian juga perintah untuk orang beriman, sama-sama ya ayyuhalladzina amanu. Yang pertama ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Orang-orang beriman berzikirlah. Yang kedua ini orang-orang beriman bersolawatlah dan berilah salam.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sama. Habis itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Shallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, berarti kita. Bersolawatlah kamu untuk Nabi. Dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jelas ya perintahnya. Yang merintahkan bukan siapa-siapa tapi langsung Allah, langsung Rasulnya. Bapak Ibu hadirin dan rahimakumullah. Satu-satunya perintah yang Allah mulai dari dirinya sendiri adalah perintah sholawat. Tidak ada. Apa ada perintah sholat itu sesungguhnya Allah sholatlah kamu. Tidak ada toh. Ada nggak perintah Allah kepada kita yang Allah mulai dari dirinya sendiri? Tidak ada. Kecuali sholawat. Itu karena kedudukan perintah sholawat itu demikian besarnya di mata Allah dan di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan khutbah Jumat tuh kalau nggak pakai sholawat nggak sah. Imam Syafi'i mengatakan begitu. Rukun khutbah. Sholat kita kalau nggak pakai sholawat nggak sah. Tahiyatnya pakai sholawat toh. Iya toh? Ada sholawat itu ada semua itu. Kenapa? Karena perintahnya langsung dan Allah mulai dengan diri sendiri. Makanya khotib itu kalau khutbah itu Innallaha amara bi amrin bada'a fihi binafsi. Sesungguhnya Allah memerintahkan suatu perintah yang Allah mulai dengan dirinya sendiri. Apa? Innallaha tadi. Kan perintahnya ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallam. Itu kan diawali dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu. Ya. Ada 3 yang mengucapkan sholawat kepada Nabi. Allah, malaikat, orang-orang beriman. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada tiga golongannya, 3 kelompok yang bersolawat Nabi. Loh kok Allah sendiri bersolawat gimana? Sholawat itu artinya doa. Jadi kalau Allah bersolawat atas Nabi itu artinya adalah Allah memberikan rahmat kepada Nabi. Kalau malaikat bersolawat kepada Nabi itu artinya malaikat memohonkan ampun untuk Nabi. Lalu sholawatnya kita apa artinya? Sholawatnya kita itu artinya adalah penghormatan dan ungkapan terima kasih kepada Rasulullah karena kenabian dan kerasulannya membawa manusia dari kegelapan kepada cahaya ilahi. Minadz-dzulumati ilan nur. Jadi kalau kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu sebetulnya dalam rangka penghormatan kita kepada sosok Rasulullah dan terima kasih kita yang tak terhingga. Kita jadi benar begini karena siapa? Karena Rasul. Rasul yang diutus Allah untuk menyampaikan firman-Nya. Firman Allah yang gak jelas dijelaskan oleh Rasul. Firman Allah yang gak ada contohnya dicontohkan oleh Rasul. Maka ada sunnah, maka ada hadis. Bayangkan gak ada Rasul, bagaimana jadinya kita ini. Maka wajar kalau Allah memerintahkan kita langsung dari Allah. Shallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kamu dan berilah salam penghormatan. Jelas. Pendapat para ahli tafsir tentang ayat tadi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Menurut para ahli tafsir dalam banyak kitab-kitab tafsir.
Mereka mengatakan bahwa sholawat itu innallaha wa malaikatahu shalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima itu satu, sholawat itu berlangsung terus menerus sebelum kelahiran Nabi, saat Nabi masih hidup dan setelah wafatnya. Bahkan Nabi Adam itu bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Adam juga diberitahu bahwa besok pada akhir zaman akan ada Rasul, Nabi, penutup para Nabi dan Rasul. Namanya Ahmad Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Adam bersolawat. Jadi sholawat ini berlangsung sejak zaman dahulu. Sejak Allah ciptakan manusia pertama. Dan ketika Nabi masih hidup. Dan ketika Nabi udah wafat. Sekarang ini kalau kita bersolawat, kita makomnya berarti bersolawat setelah wafatnya Nabi. Terus menerus. Ayat itu berlangsung. Ya. Sholawat bukan untuk kepentingan kita. Bukan untuk kepentingan Rasul, tapi untuk kepentingan kita. Sholawat untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Rasul. Sebagaimana zikir itu untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah. Hadisnya banyak, nanti saya akan sebutkan di akhir. Hadis tentang sholawat itu untuk kita banyak. Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa kata Rasul yang bersolawat kepadaku sekali, Allah akan membalas 10 kali sholawat untuknya. Berarti Allah akan membalas 10 kali rahmat untuknya. 1 sholawat dibalas oleh Allah dengan 10 rahmat. Jadi untuk kepentingan siapa? Orang yang gak mau sholawat itu kafir betul. Qurannya jelas. Ya toh? Hadisnya jelas. Khutbah Jumat gak pakai sholawat terus piye? Gak mau sholawat, terus gimana khutbah Jumatnya? Sholat gak mau sholawat, terus bagaimana sholatnya? Itu. Ya, ini sholat, salawat dan salam. Sholawat dari malaikat, lalu dari manusia. Wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu. Itu sholawat dari malaikat, itu sholawat dari alam yang tinggi, alam langit, dan manusia di alam rendah di bumi ini. Jadi lengkap sholawat kepada Rasul itu dari langit dan dari bumi. Semuanya bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ada 2 keadaan atau ada 2 situasi, ada 2 cara kita bersolawat. Pertama dari dekat, kedua dari jauh. Dari dekat adalah dengan berziarah ke makam Rasul. Ini bagi yang sudah haji, sudah umroh, ya pasti akan berziarah ke makam Rasul, akan ke Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi kita mendekat ke makam Rasul, kita mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu sholawat dari dekat. Yang kedua sholawat dari jauh. Ya kita ini sekarang kalau kita sholawat, sekarang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu sholawat dari jauh. Ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang berziarah kepada Rasul setelah wafatnya, maksudnya ziarah ke kuburnya, itu sama dengan
dia berziarah ketika Rasul masih hidup. Orang yang berziarah ke Rasul setelah wafatnya itu sama dengan dia berziarah kepada Rasul ketika beliau masih hidup. Jadi berbahagialah yang pernah berziarah ke makam Rasul, karena itu berarti dia pernah mengunjungi Rasul, sama seperti pernah mengunjungi Rasul pada saat masih hidup. Sholawat dari dekat dengan cara berziarah langsung ke makam Rasul. Apabila kita mengucapkan salam dan sholawat dari dekat dengan cara berziarah ke makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasul dapat mendengarnya dan langsung menjawab salam kita. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul akan menjawab waalaikumsalam fulan bin fulan. Assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam. Sebut oleh Rasul nama kita. Siapa yang mengatakan itu? Rasulullah sendiri. Dalam hadisnya itu. Sahih, rijaluhu thiqat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Rasulullah bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta rudda alaihi salam." Tidak ada seorang muslim pun, ya, tidak ada seorang pun yang mengucapkan salam padaku kecuali Allah akan mengembalikan ruhku dan aku membalas salamnya. Jelas? Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta rudda alaihi salam. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Makanya sebagian ulama lalu berpendapat bahwa kalau ada orang yang datang kepada Rasul, ziarah ke makam Rasul, maka boleh mendapat titipan salam. Tolong titip salam saya kepada Rasulullah. Sampaikan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul akan menjawabnya langsung. Dari sini awalnya, dari hadis ini. Ya, jadi jelas. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal itu pendiri mazhab Hambali. Ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. 4 mazhab itu. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan hadis tadi, hadis yang sebelumnya, ya. Ma min ahadin yusallimu alayya. Kalau Imam Ahmad ditambahkan, inda qabri. Imam Ahmad dalam riwayatnya menambahkan lagi malahan, ma min ahadin yusallimu alayya inda qabri. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan salam padaku saat ziarah kuburku, kata Rasul. Besok maksud ini Rasul ketika mengatakan ini masih hidup. Jadi nanti kalau ada orang yang datang ke kuburku lalu mengucapkan salam, ini versinya Imam Ahmad bin Hanbal, Allah akan mengembalikan ruhku dan aku bisa menjawab salamnya. Imam Khafaji dalam tafsirnya membenarkan pendapat ini, menguatkan hadis ini. Kenapa? Enggak ada yang aneh. Gak ada yang mustahil. Lah kenapa? Loh karena Al-Quran menyebutkan para syuhada yang gugur di dalam fisabilillah itu gak mati. Siapa yang mengatakan mati? Loh, ayatnya Al-Baqarah 154. Wala taqulu lima yuqtalu fisabilillahi amwat. Jangan kamu kira, jangan kamu katakan orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mereka mati. Bal ahya walakila tash'urun.
Tetapi mereka hidup, kamu aja yang nggak tahu. Jadi kalau ada orang syahid di medan pertempuran, ya orang-orang Palestina yang melawan Yahudi Israel itu dibom, mati, jihad di situ. Jangan katakan mereka mati, mereka hanya berpindah tempat aja. Siapa yang mengatakan ini? Allah. Jangan kamu katakan mereka itu yang gugur itu mati. Bal ahya, mereka itu hidup. Walakin la tash'urun. Cuma kan kamu nggak tahu hidupnya mereka gimana. Kita mengiranya mati karena alamnya udah berbeda. Jadi mereka bergembira. Dalam ayat lain disebutkan bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Tetapi mereka hidup di sisi Allah dan mereka mendapatkan rizki yang banyak. Kita yang sedih ditinggalkan mereka. Tapi mereka sedang mendapatkan rizki di sisi Allah yang banyak. Jadi mereka itu nggak merasakan kematian. Orang-orang soleh itu kalau mati kan nggak merasakan kematian. Mereka bergembira, mereka nggak menunggu lama, kuburnya luas, terang benderang. Kemudian tidak ada itu siksa kubur, ya malaikat juga tanyanya juga lembut, ramah, itu kan jadi kayak nggak mati mereka, mereka happy itu. Tapi sebaliknya dari itu, Quran, hadis jelas mengatakan itu. Jadi kalau Nabi itu dikembalikan oleh Allah ruhnya, kemudian menjawab salamnya kita yang masih hidup waktu ziarah ke Muhammad, itu soal kecil. Allah aja mengatakan wala taqulu liman yuqtalu amat. Itu syuhada loh. Syuhada saja itu dikatakan nggak mati, mereka hidup. Apalagi Nabi, apalagi Rasul. Tentu lebih kuat. Ya. Lawang syuhada saja kita nggak boleh mengira mereka telah mati kok. Wong syuhada saja kita nggak boleh mengatakan mereka itu mati kok. Mereka itu hidup. Kita aja yang nggak tahu. Mereka itu hidup di sisi Allah, mendapatkan rizki yang sangat banyak. Apalagi para nabi dan rasul. Jelas ya? Anjuran mengucapkan salam pada ahli kubur sama. Kita ini kalau lewat kuburan mengucapkan apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat. Kita kalau ke Baqi itu, ke Madinah, makam para sahabat itu, Assalamualaikum ya ahla Baqi. Assalamualaikum wahai penduduk Baqi. Maksudnya orang-orang yang dimakamkan di Baqi. Kita ziarah ke Jabal Uhud, itu di sana ada kuburan syuhada Uhud itu. Kita mengucapkan apa? Assalamualaikum ya ahla Uhud. Assalamualaikum wahai penghuni kuburan Uhud ini. Ada 70 sahabat yang terbunuh, gugur dalam perang Uhud di Madinah. Lah kita ini kalau lewat kuburan aja disuruh mengucapkan salam kok. Lah kalau mayat-mayat yang di kuburan tuh nggak dengar, nggak ngerti apa-apa, lah apa artinya perintah ucapkan salam? Iya toh? Lalu apa artinya kita disuruh assalamualaikum ya ahlal kubur? Orang ngerti kok. Orang yang di dalam kubur itu mendengar. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kurang apa lagi, mengatakan, ini pendapatnya Imam Ibnu Qayyim, mayat di dalam kubur mengetahui orang-orang yang menziarahinya. Mayat loh. Muttafaqun alaih. Bukhari Muslim dalam hadisnya mengungkapkan juga, mayat dalam kubur mendengar bunyi sendal, bunyi terompah orang yang mengantarkan ke kuburan. Jelas berarti mereka itu sebetulnya dengar apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan dalam kubur. Makanya kalau kita tuh ziarah ke kubur, menurut muttafaqun alaih, mayat itu dengar ada bunyi sendal. Tapi kok kita meneng gak ucapkan salam, kan gotak mayatnya. Ono muni sandal, tapi kok orang assalamualaikum. Kira-kira kalau rumah kita Pak, kita lagi di belakang,
kita mendengar ada bunyi sendal masuk rumah, tapi nggak ada assalamualaikum, curiga nggak? Jangan-jangan maling. Iya toh? Kalau dia tamu baik-baik pasti tok-tok, assalamualaikum. Nah, kita yang punya rumah, waalaikumsalam. Mesti nengok siapa? Oh, sini. Itu rumah kita. Maka oleh karena itu kita kalau masuk kuburan atau lewat kuburan, mengantarkan jenazah ke kuburan, lewat di samping kuburan, kita disunahkan. Itu Rasul yang memerintahkan. Apa? Memberi salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Kan begitu? Ghafarallahu lana walakum. Al-Fatihah. Kan begitu. Lah kalau mereka nggak dengar, buat apa perintah ini? Mereka mendengar. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menguatkan pendapat itu. Muttafaqun alaih. Lebih jelas lagi. Mayat dalam kubur mendengar bunyi sandal kita. Mau bukti lagi, Nabi Muhammad tuh pernah berbincang-bincang dengan orang-orang musyrik yang terbunuh dalam perang Badar. Nabi menyesalkan, udah dibunuh, udah dikubur. Nabi ngajak ngobrol, disaksikan oleh para sahabat. Nabi ngajak ngobrol, kenapa kamu nggak mau beriman dulu? Nabi menyesal mereka nggak mau beriman sehingga akhirnya terbunuh dalam keadaan musyrik. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, kok Anda bicara sama yang di kuburan itu bagaimana? Kata Rasul, mereka mendengar tapi nggak bisa menjawab. Mereka mendengar tapi nggak bisa menjawab. Orang kalau belajar tarikh mesti ketemu ini. Orang kalau baca hadis tentang ziaratul kubur pasti ketemu hadis ini. Ya. Ibnu Taimiyah, apalagi ini, Ibnu Taimiyah itu andalannya Saudi Arabia. Pokoknya kalau orang Saudi senang sekali kalau ada Ibnu Taimiyah itu. Ibnu Taimiyah ini juga mengatakan, para syuhada itu jika ada orang yang mukmin yang mengunjungi dan memberi salam, mereka mengetahui dan menjawabnya. Lebih lagi toh. Ini para imam besar berpendapat seperti itu. Itu yang pertama ya, sholawat dari dekat. Rasul mendengar dan menjawabnya langsung. Dalilnya ya tadi hadis Nabi bahwa apabila ada seseorang yang mengunjungiku dan memberi salam kepadaku, Allah akan kembalikan ruhku dan aku menjawab salamnya. Tuh sabda Rasul itu. Satu. Yang kedua, Al-Quran Al-Baqarah 154. Jangan kau kira orang-orang yang terbunuh, gugur, syahid di jalan Allah itu mati, mereka hidup. Kamu aja yang nggak tahu. Lah kalau syuhada aja begitu, apalagi Nabi dan Rasul. Ya. Yang ketiga, hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Di situ disebutkan bahwa mayat dalam kuburan mendengar bunyi terompah, bunyi sendal orang yang menziarahinya. 4. Pendapat Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sama. Kelima, pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Keenam, hadis sahih mutawatir. Di mana Rasulullah disaksikan oleh para sahabat berbicara dengan orang-orang musyrik yang gugur dalam perang Badar. Maka nggak usah ragu kalau kita ziarah ke makam Rasul dan mengucapkan salam serta sholawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul mendengar dan langsung menjawab salam kita. Itu keadaan pertama orang yang memberi salam dari dekat. Yang kedua, salam dan sholawat dari jauh. Seperti kita sekarang ini, dari rumah, dari masjid, hadis taklim, di mobil, di jalan, di pesawat. Salam dari jauh. Tidak dengan ziarah ke makam Rasul, tapi mengucapkan salam dan sholawat dari mana saja. Maka dalam keadaan seperti ini, salam kita itu disampaikan oleh malaikat. Ada malaikat-malaikat yang oleh Allah ditugaskan khusus menyampaikan salam kita kepada Rasulullah.
Hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasai, Ad-Darimi, Al-Bazzar, At-Tabarani, Abu Ya'la dan lain-lain. Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Ibnu Qayyim mensahihkannya. Apa hadisnya? Hadisnya mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Innalillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni min ummatis salam. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliling di muka bumi. Lalu kemudian kalau ada orang mengucapkan salam dan salawat kepada Rasul, malaikat itu lalu menyampaikan kepada Rasul. Tentu malaikat cepat sekali. Kalau kita kan jarak dari Pekalongan ke Madinah 10 jam. Malaikat cepat sekali. Lalu malaikat sewengi bolak-balik dunia ke Allah aja berapa? Kalau kita sholat malam kan langsung disampaikan kan? Bagi malaikat, bagi Allah kecil sekali kan dunia itu. Tak. Cepat sekali. Ada malaikat-malaikat yang berkeliling, yang tugasnya menyampaikan salam umatnya Rasul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis ini banyak tidak dikemukakan, disembunyikan. Termasuk hadis yang tadi pertama itu banyak disembunyikan, nggak jujur kita ini. Ya, jadi kalau kita mengucapkan salam sekarang, Assalamualaikum ya Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Langsung ini malaikat menyampaikan, Rasul ada salam tuh dari Anang, ada salam tuh dari Fulan bin Fulan. Langsung. Dan ini adalah salah satu bentuk pemuliaan Allah kepada nabinya, kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada lagi hadis dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad dengan sanad yang sahih. Rasulullah bersabda, sesungguhnya hari yang afdal bagi kalian adalah hari Jumat. Padanya Adam diciptakan dan diwafatkan. Pada hari Jumat sangkakala pertama tanda kiamat ditiup dan padanya pula mereka dibangkitkan. Karena itu perbanyaklah bersolawat kepadaku karena solawat kalian akan diperhadapkan kepadaku. Sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana solawat yang kami ucapkan untukmu bisa diperhadapkan kepadamu sedangkan jasadmu telah hancur dikebumikan? Sahabat loh, ini pertanyaannya bukan pertanyaan orang sekarang. Orang sekarang mungkin bapak ibu-ibu di sini akan bertanya, gimana? Kan Rasul sudah diwafatkan, dikuburkan 14 abad yang lalu. Gak usah heran, sahabatnya tanya kok. Ini masih hidup Rasulnya. Jadi ini panjenengan semua aneh, kemudian pakai logika, kayak orang mungkin Rasul sudah dimakamkan 14 abad yang lalu. Enggak, ya kan? Sahabat itu tanya. Apa kata sahabat? Ya. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad urimta. Ya Rasul, bagaimana sholawat itu disampaikan kepadamu, dihadapkan kepadamu, sedangkan engkau telah hancur oleh tanah. Apa jawab Rasul? Ya. Faqala innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Rasul menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagi tanah, bagi bumi untuk memakan jasad para nabi. Orang percaya, kalau gali ya. Silakan tuh gali makam para nabi itu. Saya hakul yakin, meskipun nggak lihat, tapi nggak usah lihat. Tapi saya iman, saya mengatakan hakul yakin, jasad para nabi, para rasul itu masih utuh. Karena hadis ini. Ini kan soal iman, gak usah dibuktikan. Gak usah sampai riset kemudian mana makamnya Rasul, gali, gak usah. Mana makam Nabi Musa, gali, gak usah. Saya sudah berziarah ke lebih dari 11 makam Nabi dan Rasul. Ya, Nabi Muhammad, dah. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yahya, Nabi Zakaria,
Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Syu'aib, Nabi Ayub, apa lagi? Nabi Yunus, Nabi Yusuf. Satu lagi. Saya udah keliling gitu. Mesir, Yordania, Palestina, Damaskus, Saudi, itu. Saya hakul yakin jasad-jasad mereka itu masih utuh. Karena hadis ini. Ya. Oleh karena itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aksirus sholata alayya yaumal jumu'ati wa laylatal jumu'ah. Faman shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyra. Perbanyaklah kalian membaca sholawat kepadaku khususnya pada hari Jumat dan malam Jumat. Barang siapa yang sholawat kepadaku sekali, niscaya Allah akan membalasnya 10 kali. Di dalam riwayat lain mengatakan, hadis lain, aksiru minas sholati alayya lailatal jumu'ati wa yaumal jumu'ati. Perbanyaklah bersolawat kepadaku pada malam Jumat dan hari Jumat. Fa inna sholatakum alai ma'rudatun alayya. Karena pada hari itu solawat kalian disampaikan kepadaku. Jadi jelas ya, perbanyak solawat, bahkan disebutkan abkhalunas kata Rasul, man idza dzukira ismi lam yusalli alayya. Orang yang paling bakhil, paling kikir, paling pelit adalah orang yang ketika disebut nama Nabi dia tidak mengucapkan solawat. Paling pelit itu. Pak, saya menjawabnya dalam hati, ya kena. Yang penting jawab. Kalau sampai di hati pun nggak jawab, nama Nabi disebut tidak mengucapkan dalam sini, tidak otomatis. Allahumma sholli ala Muhammad. Wassallallahu alaihi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kok tidak begitu? Pelit itu. Paling pelit. Bahkan bisa-bisa dihukumi sebagai munafik kita. Jelas ya. Itu. Maka sholawat ini penting, ini ajaran. Ajaran. Dalam tahiyat akhir malah sholawatnya ditambah dengan Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim. Malah menjangkau Nabi Ibrahim malahan. Wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Menjangkau Nabi Ibrahim. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya kan? Jadi jelas itu. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat di dalam sholat maupun di luar sholat. Bahkan para ulama itu kalau mau khutbah, mau ceramah itu selalu mengawali dengan sholat, dengan sholawat. Bapak Ibu sekalian, ini fadilah sholawat, saya sebutkan singkat aja. Fadilah itu ada dua. Fadilah yang bersifat ukhrawiyah, akhirat. Fadilah yang bersifat duniawiyah, dunia. Ini fadilah sholawat. Fadilah di akhirat. Satu. Tadi. Sholawat itu adalah memenuhi perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Itu maka kalau orang memenuhi perintah Allah mendapatkan pahala. Dicatatlah sebagai sebuah kebaikan. Di akhirat akan mendapatkan pahala. Yang kedua, sholawat itu bisa menaikkan derajat kita dan bisa menghapus dosa-dosa. Menghapuskan kesalahan-kesalahan. Hadisnya ya kata Rasul, man shalla alayya sholatan wahidatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali solawat,
sallallahu alaihi asyra shalawatin, Allah akan membalasnya dengan 10 kali, maksudnya 10 rahmat, wa khutta anhu asyra khati'atin, dan akan dihapuskan darinya 10 kesalahan-kesalahan kecil. 1 kali sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dibalas oleh Allah 10 rahmat, dihapuskan dari kita 10 kesalahan. Itu fadilah sholawat. Jadi mengurangi beban. Di akhirat nanti catatan kesalahannya itu berkurang. Az-zufru bi syafa'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sering sholawat tentu akan semakin besar peluangnya mendapatkan syafaat Rasul di hari kiamat kelak. Yang keempat, sababul qurbi lin Nabi yaumal qiyamah wa fihi najatun min ahli ahwaliha. Sholawat itu menjadi sebab kedekatan kita pada Rasul pada hari kiamat. Maka pada hari kiamat kalau kita yauma la dzilla illa dzilluh, pada hari tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah, panas, terik dan lain sebagainya, bahkan matahari hanya 1 jengkal saja di atas kita. Iya kan? Kita jangan jauh-jauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana caranya? Salat. As-salatu ala nabi. Fadilah duniawiyah. Ya. Orang yang bersolawat itu akan mendapatkan 10 kebaikan. Tadi. Itu di dunia juga itu berlaku itu. Yang jelas kan Allah memberi kita, membalas kita 10 kali solawat. 10 rahmat. Nah jelas itu. Sababun liqadha'il hawaij. Sholawat bisa jadi menjadi salah satu sebab wasilah dikabulkannya hajat kita. Tazkiyatun lil musolli ala nabi wa tohat lahu. Sholawat juga bisa menjadi pembersih hati kita, penyuci hati kita dari sifat-sifat nifak, kemunafikan. Kemudian sholawat itu juga bisa menghilangkan sifat bakhil. Ya. Dan sholawat itu bisa dijadikan untuk mengingat sesuatu yang lupa. Makanya orang itu kalau dia lupa sesuatu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau dengan cara bertasbih. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi misalnya kita lagi ngomong nih. Kita pernah ketemu Pak ya. Di mana ya? Saya kenal Bapak ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah itu. Kalau ternyata ya taufiknya Allah turun, maka dengan sholawat itu wasilah dikembalikan ingatan kita. Atau kalaupun kita tetap gak ingat, udah sholawat masih aja lupa, sholawat itu menjadi ibadah. Karena orang lupa, ini kan unik. Bagaimana caranya supaya lupa itu menjadi ibadah? Ya kalau lupa ingat Allah, lupa ingat Rasul. Ya udah lupa apa sih ya? Opo ya? Gitu kan. Malah nyebutnya astaga lupa. Sebut aja kalau kena lupa, subhanallah, Allahu Akbar, apa ini? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan begitu. Maka lupanya menjadi ibadah. Lupanya menjadi zikir gitu loh. Kemudian manfaat lain dari sholawat, fadilahnya adalah apa? Dikabulkannya doa. Menjadi wasilah dikabulkannya doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu du'ain mahjubun hatta yusalli 'alan nabi." Setiap doa itu akan tertutup
Jadi kalau kita berdoa itu akan tertutup, tidak akan bisa naik ke Allah itu. Kecuali dia mau bersolawat kepadaku. Makanya orang-orang, ulama-ulama kita kalau doa mesti ada solawatnya kan. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ma yukafi mazidah. Dan seterusnya, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mesti ada. Baru Allahumma gfir, Allahumma rzuq, Allahumma hdi, Allahumma apa gitu loh. Dan biasanya diakhiri juga dengan sholawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Kan? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Itu kan begitu toh? Karena tanpa itu mahjub, tertutup doa kita itu. Hadis ini. Makanya miftahul jannah la ilaha illallah toh. Miftahul doa as-sholatu ala nabi. Ya. Kemudian sholawat juga menjadi sebab untuk dipenuhinya kebutuhan dan kesulitan para hambanya, hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena sholawat mengandung fadilah yang sangat besar sekali. Itulah Bapak Ibu sekalian tentang sholawat, hakikat sholawat. Ya, dan berbanyaklah bersolawat kepada Nabi di jalan, di mobil. Udah dalam hati aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau saya begitu. Ya, Bapak Ibu mungkin ada salawat yang lain. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Yang penting ada unsur salawatnya, ada sallallahnya, ada shollinya gitu loh. Ya. Mau seperti tahiyat akhir boleh. Ya. Apa saja pokoknya. Yang penting mengandung sallallahnya, ada shollinya. Kalau saya biasanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Cukup itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu saya melakukan itu. Nah, mau ditiru boleh atau Bapak Ibu sudah punya salawat sendiri. Ya, yang penting ada shallallahnya atau sholli, ada unsur salawatnya, ada unsur salamnya. Itu. Baik, saya kira itu ya kajian tentang sholawat. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa mengamalkannya. Ya, pendapat tadi sudah saya kemukakan semua. Ya. Dan sudah berulang kali saya mengatakan ini. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita termasuk orang yang mungkin tetap lahir dalam berpikir karena orang yang itu katanya munafik, maka misalnya ada seseorang yang hanya sholawatnya di dalam sholat saja atau di dalam berdoa saja, ataupun yang tertulis di dalam hadis tersebut yang ditayangkan oleh Pak Anang, yaitu barang siapa yang sholat di malam Jumat atau hari Jumat hanya segitu saja dan yang lainnya hanya tasbih, tahmid dan yang lain-lain saja, apakah itu termasuk medit? Dan bagaimana yang sesungguhnya sholawat termasuk zikir yang sebanyak-banyaknya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu dzkuru wa dzikron katsira? Apakah dari 5 waktu kita akan sholat harus bersalawat terus ataukah bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Jenengan dari rumah ke sini sholawat, zikir. Saya kalau keliling pondok itu sambil ngontrol pondok itu, iya mesti sholawat zikir daripada meneng. Jangan terbatas pada sholat totok. Ya aku mau jangan-jangan nanti termasuk yang munafik kita. Zikirnya sedikit, ya kan? Karena zikirnya hanya pas-pasan. Sholawat juga begitu. Nah, yaumul Jum'ah malam itu
diperbanyak dari biasanya. Gitu ya. Sholawat aja. Di mobil kita lagi pada sepi gitu, udah sholawat aja, manteng aja. Sendiri dalam hati kan enggak, jangan terpaku bahwa harus sholawat itu harus banyak-banyak orang, rame enggak. Sendiri juga bisa. Nunggu waktu dari adzan ke sholat, adzan ke iqomat, zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, sholawat, gitu. Lumayan, dapat berapa? Nah, nanti dari masjid ke rumah, harus melaku ya, karo zikir aja Pak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pak, ya. Mohon Ya. maaf, kalau yang di musola itu masjid itu kan ketika mau sholat itu kan ada sholawat yang secara keras-kerasan pakai pengeras suara. Bahkan di dalam lagu pun kalau dimulainya itu ada lagu yang berjudul Shalawat Nabi. Itu kan gimana itu? Itu mau pakai atau enggak pakai enggak masalah. Saya enggak bahas itu. Saya bahas Bapak sholat apa tidak. Dirinya Bapak sendiri itu loh. Itu kan untuk syiar. Ada yang mengatakan syiar. Itu biar aja lah. Ini saya enggak bahas itu semua. Saya bahas ajaran sholawat. Yang penting praktekkan pada kita. Bahwa masjidnya pakai speaker sholawat atau tidak ada hubungannya. Kita tetap sholawat aja. Kan gitu toh? Nah, zikir. Di masjid ada zikir bersama atau tidak? Enggak ada masalah. Mau gabung boleh, enggak gabung ya zikir sendiri. Begitu. Ya, jangan terjebak pada yang ini di masjid saya sholawatnya pakai speaker keras. Di sini enggak pakai speaker, meneng-meneng aja. Enggak ada urusan itu. Biar aja. Tapi kita ini sholawat apa tidak gitu loh. Banyak apa sedikit. Pak di sana zikirnya bareng-bareng jamaah. Di sini kok nggak ada zikir bareng-bareng? Nggak masalah, silakan aja. Yang penting kowe ke zikir apa ora gitu loh. Akeh positif. Lah kalau nggak mau zikir bareng-bareng, nggak zikir di dewe-dewe. Bareng-bareng Mekah, dewe-dewe ora. Lah Pak piye toh? Sholawat bareng-bareng Mekah, sendiri-sendiri juga tidak. Nanti jangan-jangan tadi itu. Ya toh? Ya udah zikir aja, sholawat. Pokoknya ini ajaran. Ini ajaran. Nah, itu kan teknis ya, sholawat. Bareng-bareng, sendiri-sendiri teknis itu. Itu bahasan lain lagi, banyak sekali pendapat itu. Tapi bahwa sholawat mesti ada dan harus diperbanyak. Itu satu poin penting. Zikir itu ada yang bersama-sama, ada sendiri-sendiri. Itu bahasan lain. Banyak pendapat. Tapi bahwa zikir kita harus banyak, itu ajaran, itu prinsip. Jelas ya? Baik, ada lagi? Ibu-ibu ada? Cukup ya? Jangan lupa zikirnya, sholawatnya. Pokoknya nggak usah lihat orang lain. Kayak kok orang tahu sholawatan. Belum tentu. Dia mungkin sholawat dewe. Oh itu kok nggak jarang zikir. Tentu mungkin dia zikir sendiri. Yang penting kitanya ini loh perbanyak. Kan banyak waktu. Berzikir, bersholawat, ya kan. Waktu senggang nunggu pengajian, kiainya belum datang ya sholawat, zikir, tasbih. Di masjid itikaf, zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, baca Quran, munajat. Apalagi di kendaraan, di pesawat, nunggu apa begitu. Bahkan ibu-ibu juga bisa itu sambil masak itu ya sambil sholawat aja. Itu insya Allah lebih enak anunya. Karena dengan cinta dia. Ya. Nah, saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Mari kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا طالبا إلا وفقته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.